Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait praktik kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan perspektif Pancasila sebagai sistem etika. Oke, pertama kita akan bahas tentang etika kepemimpinan dalam Pancasila. Jadi Pancasila ini bukan cuma sebagai hafalan aja, tetapi juga menjadi pedoman dalam kepemimpinan. Pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seorang pemimpin itu harus mempunyai iman dan takwa serta agama sebagai dasar dalam bersikapnya. Lalu untuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau seorang pemimpin itu tidak adil, pasti akan diprotes oleh rakyat kan, dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu persatuan Indonesia, selayaknya seorang pemimpin itu harus bisa merangkul, menyatukan segala perbedaan yang ada, bukan malah memecah belah. Dan untuk sila keempat, pemimpin itu harusnya terbuka, mendengarkan pendapat, mendengarkan aspirasi, serta menyelesaikan suatu perkara dengan jalan musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Pemimpin itu nggak cuma menjalankan tugasnya aja di kantor atau di tempat-tempat lainnya, tetapi ia juga bertanggung jawab memastikan orang atau rakyatnya itu mendapatkan kesempatan dan kesejahteraan yang adil. Intinya, kalau pemimpin bisa menjalankan 5 sila ini, maka kepemimpinannya pastinya akan berjalan dengan adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu tentang praktik-praktik kepemimpinan di Indonesia. Jadi gimana sih pemimpin kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata? Contohnya yang pertama, Presiden Joko Widodo. Beliau banyak sekali menggerakkan proyek infrastruktur sebesaran seperti jalan tol Trans Jawa dan Sumatera hingga bandara di Papua. Semua ini untuk meratakan pembangunan yang sejalan dengan keadilan sosial dan Pancasila. Selain itu, Jokowi juga banyak meluncurkan program-program bantuan sosial seperti KIS, KIP, PKH, dan BLT yang membantu warga miskin. Ini jelas sekali mencerminkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, yang menariknya juga, Presiden Jokowi sering sekali belusukan dan aktif di media sosial untuk menyerap aspirasi rakyat. Ini sesuai sekali dengan nilai kerakyatan dalam Pancasila. Meskipun banyak yang memuji, ada juga beberapa yang kritik, terutama soal kebebasan sipil dan konsentrasi kekuasaan. Tapi, tetap banyak nilai Pancasila yang diterapkan. Yang kedua, Gubernur Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Sekarang kita lihat juga Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Beliau mempunyai program yang mendukung toleransi antar umat beragama dan melindungi minoritas, yang sangat sejalan dengan nilai ketuhanan dan persatuan. Ganjar juga memperkenalkan pendidikan gratis dan layanan digital lapor GUP untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik yang menggambarkan keadilan sosial yang memang menjadi fokus utama. Selanjutnya, ke Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau menginisiasi program Jabar Masaigi untuk menanamkan nilai kebangsaan dan toleransi pada anak-anak. Hal ini jelas sejalan dengan sila persatuan. Dan yang tidak kalah penting, Ridwan Kamil sangat aktif dalam melibatkan masyarakat lewat media sosial dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, praktik buruk kasus korupsi. Ada juga contoh buruk dalam praktik kepemimpinan seperti kasus korupsi Juliari P. Batubara, mantan Menteri Sosial, yang terlibat dalam kasus penggandaan bansos untuk COVID-19. Dalam kasus ini bisa dilihat sangat banyak terjadi pelanggaran terhadap Pancasila, seperti di sila keadilan sosial karena korupsi yang merugikan masyarakat kecil. Selanjutnya, di sila kemanusiaan, dia tidak peduli dengan penderitaan yang dihadapi rakyat pada saat pandemi. Dan di sila kerakyatan, kebijakan ini tidak transparan, malah lebih menguntungkan kepentingan pribadi. Dampaknya menurunkan kepercayaan publik dan memperburuk ketidakadilan sosial di masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tantangan implementasi. Walaupun Pancasila sudah menjadi etika pedoman bangsa, praktiknya masih mengalami banyak tantangan. Yang pertama, politiknya masih mikirin kepentingan dan kompromi, bukan nilai yang benar. Yang kedua, pejabatnya masih belum memiliki nilai integritas. Masih banyak pejabat yang korupsi atau manipulatif. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial masih tinggi.
keadilan sosial buat rakyat, tidak semua yang merata. Dan yang terakhir, pendidikan politik masih minim, sehingga banyak yang apatis atau hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa memahaminya. Intinya, kepemimpinan itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Beriman, adil, bersatu, demokratis, dan peduli rakyat, walaupun masih memiliki banyak tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial. Tapi kita harus tetap hidupkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia bisa menjadi negara yang adil, bersatu, dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Jadi, dari apa yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu harus dilandaskan oleh nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang adil, beriman, bertakwa, serta menjunjung tinggi persatuan dan juga lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.